jani beli rasa sayang. Jelas adi meli ampura yang salah beli sebenarnya natin resnan adi ingkar janji orang saja sehidup semati beli dili sekaradi jumunan bencarai bidang jalanin bareng-bareng badan sakit tembak kejang adi sakit ulian beli sakit ulian dikas beli pedidi. Oke, bintang tamu kita kali ini salah satu penyanyi muda potensial Bali yang namanya mulai melejit belakangan. Nama kerennya, nama panggilannya, nama panggungnya adalah Riko Pradipta. Selamat datang di KMD. Terima kasih sudah diundang, Pak Made. Ya, Pak, saya panggil Riko aja ya? Ya, boleh. Oke. Apa aja? Kalau dengan kata Riko Pradipta, namanya seperti nasional sekali ya. Tapi asli Bali ya? Tan, sebenarnya yang Bapak Buddha, Ibu Bali, Hindu. Hindu. Ya. Tapi asli Bali? Asli Bali. Oke, asal dari? Asal dari Buleleng, Singaraja. Dari Buleleng. Ya. Nah, Riko nggak mau nama aslinya di-spill ya, katanya pakai nama Riko Pradipta aja. Oke, kita hargai. Itu tadi lagu Diolas Mawali itu hits terbarunya ya dari Riko ya? Ya, terbaru kayaknya sebulan yang lalu baru rilis itu. Oke, boleh diceritakan nggak awalnya? Ini kan saya kan biasa juga ikuti perkembangan lagu Bali di YouTube segala macam. Ternyata ada satu nama Riko Pradipta dan viewernya lumayan juga gitu ya belakangan ya. Itu gimana awalnya bisa terlibat di lagu Bali itu, Niko? Sebenarnya kalau lagu Bali, kalau bercerita dari awal Pak Made, yang senang nyanyi nih ke dari. Nah, boleh mulai dari pengalaman dari sejak kapan tertarik dengan musik atau nyanyi gitu dulu? Tertarik dengan musik kayaknya kalau yang ingat-ingat dari SD, waktu apa namanya tuh ada acara perpisahan di sekolah. Nah, pas nih yang belum bisa sama sekali nih bernyanyi, alat musik belum bisa sama nyanyi, baru belajar. Nyanyi baru belajar masih. Terus tuh waktu nikah diajarin lah sama paman dan dibuatkan lagu tentang perpisahan pas nikah. Terus Tiang nyanyi sama temen, bukan Tiang sih penyanyi pas tuh. Belajar gitar kayaknya sebulan atau 2 bulan sebelum sebelum acara nikah, Tiang diajarin main gitar sama paman gitu. Akhirnya dari sana mulai senang bermain musik. Terus yang pikir-pikir kayaknya seru kayaknya. Cuman belum terlalu fokus ke sana udah deh. Baru ada niat aja. Niat dan belum terlalu menjiwai lah di musik gitu. Terus akhirnya kayaknya waktu dari SMP deh. Dari SMP mulai rutin ikut-ikut acara nyanyi di sekolah. Nah, pas mulai dari lomba-lomba juga. Lomba-lomba kalau SMP ada sedikit, cuma keseringan waktu ngisi acara di sekolah. SMK ini baru mulai sering. Nah terus tuh terus berjalan, mulai senang nulis lagu Pak Made. Dari SMP nih Kak. Baru proses mulai menyukai dan melatih menyanyi, tapi juga udah mulai mencoba membuat lagu. Ya, Pak. Dari SMA. Dari SMP. Dari SMP udah belajar nulis lagu. Udah belajar nulis lagu. Terus waktu itu hanya sebatas sebagai senang-senang saja sama teman. Lagu bahasa Indonesia atau sudah ke lagu Bali? Lagu Bali. Dari awal memang gitu kan lagu Bali ya. Sebenarnya campur sih, mix sih sebenarnya lagu Indonesia entah lagu Bali. Cuma nggak tahu kenapa waktu nikah pas Tiang bikin nikah lagu Bali jadinya. Hanya sebagai senang-senang, cuma nggak sampai ke dapur rekaman. Paling hanya sebatas direkam pakai HP gitu kan. Sempat ngitung sing kuda pada lagu waktu itu sempat dibuat. Artinya ini beperangkat dari lagu walaupun belum sempat digarap. Waktu SMP ya, kayaknya ada 3 kayaknya, 3 atau 4 lah. Terus mulai SMK nikah baru mulai senang-senang ngumpul-ngumpulin lagu. Cuman walaupun pas nikah nggak sampai ke dapur rekaman pas SMK nikah, paling nggak jadi lagunya terus dibawakan. Itu belum sampai ke dapur rekaman karena memang belum ada niat, belum ada kesempatan atau gimana? Ya namanya waktu zaman SMK nikah kita belum terlalu bisa memahami dunia
musik secara benar-benar profesional itu seperti apa kan gitu. Ada link belum punya juga gitu. Sama sekali belum ada, sama sekali bahkan. SMK-nya SMK apa? Dia SMK PGRI di Singaraja. Bidang apa? Di bidang pariwisata. Pariwisata emang oke. Sama teman-teman ada teman dari satu kelas juga. Akhirnya kita bikin band. Kita buat satu lagu tapi Indonesia Oke. Alirannya pop alternatif. Terus tuh kita rekaman lah. Rekaman itu waktu itu masih murah, 350.000. Rekaman di Singaraja. Di Singaraja. Terus tuh rekaman hanya sebagai iseng-iseng aja. Nah, biasanya mulai tampil di di Singaraja ya di itu belum artinya rekaman itu tidak disebarluaskan atau dibuatkan video klip atau di YouTube nggak? Walaupun sederhana. Di YouTube ada, cuma sederhana hanya foto-foto itu aja. Video foto jadinya kita bukan video live. Oke. Itu judulnya apa? Nanti kita bongkar. Judulnya Bali Scotland apa kata dunia. Bali Scotland. Wow. Apa kata dunia itu. Nah, terus kemudian itu proyek iseng-iseng aja gitu. Proyek iseng-iseng aja. Terus biar seenggaknya sebagai sebuah band itu kita punya originalitas. Bukan band sekolah, mewakili sekolah atau band di luar. Cuma kebetulan satu sekolah. Tapi nggak di bawah naungan sekolah gitu. Itu waktu dimuat di YouTube itu responnya gimana? Aduh, waktu itu sebetulnya zaman media sosial itu nggak terlalu gini. Belum begitu kencang. Belum begitu gini, Mama Deh. Paling rame waktu dipakai pas masa itu Facebook biasanya. Facebook. Line mungkin. Line dia nggak. Waktu di Facebook aja, sama ditaruh di YouTube. Cuman sekarang nggak pernah lihat lagi sama sekali. Belum sempat dicari gitu. Sama sekali nggak pernah dilihat. Udah dilupakan lagu itu atau ada niat mau garap ulang? Maunya gitu, karena lagunya nggak jadi sampai di proses mixing gitu. Oh, cuma sekedar rekam biasa udah. Makanya murah dikit 350.000 waktu itu. Oh, rekaman live langsung ya, nggak di mixing begitu berarti ya? Nggak live itu. Rekaman track, tapi cuma tidak di mixing. Mentahan gitu ya? Mentahan. Itu lah. Bas ngadedot dari penyanyi gitu ya? Apa karena murah dia saya tawang juga. Karena memang waktu itu nggak tahu proses proses sebuah rekaman lagu di dapur rekaman itu kayak gimana. Jadinya kayak, oh jadi nih, oh ya udah jadi. Lu nggak salah tuh. Tapi pada akhirnya semakin Ada komentar nggak dari yang lain mungkin setelah nulis, wah ini kuang gitu, ada nggak pendapat teman-teman atau orang? Pendapat teman-teman nggak ada sih. Paling dari lingkup di dalam personil aja waktu itu. Setelah didengar lagi, dikacau. Lah adik jangan. Mungkin karena tuh akhirnya sing tendengokin video itu gitu ya. Mungkin. Oke. Tapi itu kan pengalaman dari SMK segala macam. Kalau boleh tanya itu sebetulnya cita-cita tujuan Riko itu apa sebetulnya? Di apa ini? Di dalam di dalam ada kepingin jadi apa sih sebenarnya gitu dari kecil, sempat nggak kebayang? Atau emang kepingin jadi penyanyi? Kalau jadi penyanyi, yang istilahnya sampai detik ini pun kayak masih mencari jati diri sebenarnya karena terus terang saja yang senang bermedia sosial itu contohnya kayak mungkin bikin konten kecil-kecilan gitu. Senang di sana dan memang senang di musik dan musik itu udah menjadi bagian di hidup lah istilahnya gitu. Boleh cenik benar-benar boleh cenik demen di musik. Terus itu juga kalau emang tujuan sulit sebenarnya kalau yang deskripsikan. Paling sih hanya sebatas ngalipis gitu mungkin. Tapi kalau hanya untuk kesenangan, cita-cita itu mungkin ya paling bisa ikut andil dalam dunia perkontenan atau enggak dalam dunia musik gitu. Nah, itu kan SMK di Singaraja. Ya. Terus sejak kapan memutuskan merantau ke Denpasar? Merantau ke Denpasar nih ke waktu itu yang kuliah. Kuliah terus ada program melanjutkan perhotelan. Atau di mana? Melakukan perhotelan di Singaraja juga. Nah, terus tuh ada program training kan biasanya gitu, program training. Terus tuh pas training tiang ke Denpasar, cuma tiang nggak nyari training, tiang nyari dewe gitu. Dia nyari dewe, akhirnya ke Denpasar selama 8 bulan bukan di Denpasar sebenarnya di Ubud juga. Terus tuh berhenti di Denpasar nih ke waktu awal-awal COVID sekali. Nah,
pas di awal COVID. Waktu itu masih proses DW sebetulnya waktu COVID masih, itu. Okay. Masih sebenarnya DW itu 6 bulan, tapi tiang berjalan selama 8 bulan. Tapi kalau misalnya nggak COVID mungkin berlanjut. Berlanjut. Gitu. Berarti habis COVID stop. Kemudian terus sesuatu. Nah, apa namanya tuh? Kebanyakan yang habiskan waktu buat di rumah sebagai senang-senang nulis lagu dan lanjut nulis lagu lagi. Ada pekerjaan juga di rumah, bantu kakek. Soalnya kebetulan kakek bergelut di bidang tanaman hortikultura segala macam. Yang di sana gitu. Terus akhirnya pas tapi hobi nyanyi, nulis lagu tetap sambil jalan ya. Tetap sambil jalan. Kalau nyanyi nih sebenarnya nyanyi itu tiang dari SMK sampai kuliah nih kan tiang sering lah di Singaraja off air gitu sama teman-teman gitu, bahkan sendiri gitu. Ngeband atau sendiri? Kadang ngeband, kadang sendiri gitu, tergantung keperluannya di permintaan yang bikin acara kan itu kadang. Permintaan yang bikin acara dan kebetulan mungkin pas lagi sendiri gitu, sendiri jadinya. Nah, terus tuh akhirnya karena corona nih lah karena stop yang di off air nih karena emang kan pandemi tidak nggak ada kegiatan ya. Yang lebih gitu. Nika dah selama COVID nika tiang benar-benar stop di musik nika, benar-benar stop di musik dan pada kayaknya akhir 2023 gitu kayaknya. Tiang 2023 apa 2024 itu akhir nika. Desember tiang berangkat ke Oman. Oke, udah negara Timur Tengah ya. Timur Tengah. Tiang berangkat ke Oman selama 8 bulan. Itu DW apa? Dan tiang emang udah start di sana. Oh, udah start. Sana. Terus tuh selama 8 bulan, terus akhirnya pulang ke 8 bulan itu, terus tuh dari sanalah akhirnya tiang bikin single yang pertama yang benar-benar tiang benar-benar diproduksi secara profesional sekali lah dengan label gitu. Dari sanalah benar-benar awal pulang. Waktu itu udah punya bayangan artinya nih kalau ajak ketemu Janira gitu. Enggak sama sekali. Pulang dari Oman ada niat mau rekaman? Enggak ada sama sekali. Belum ada bayangan. Belum ada sama sekali itu. Nah, terus dari sanalah sebenarnya dunia musik tiang cita-citakan dari kecil kan terwujud. Ada salah satu penyanyi dari Beleleng cewek memperkenalkan tiang. Kebetulan ini pamannya. Nah, ini kita yang punya label yang musik sekarang tiang, yang menangani tiang sekarang tuh diperkenalkan tiang. Terus tuh tak chat lah sama tiang ke Wardi Media nih namanya Wardi Media. Terus tuh tiang chat, disuruh datang. Akhirnya tiang datang, tiang kasih materi lagunya gitu. Mungkin udah berjodoh mungkin sama dia. Artinya segala bentuk pembiayaan segala macam nih tiang kan sebetulnya dari dulu kalau emang dari dulu kendalanya bukan biaya pasti dari dulu mengelola rekaman kan gitu ya. Itulah istilahnya. Terus tuh dinaungi sama Wardi Media, bikin perjanjian, akhirnya langsung diproses itu. Artinya Diko nyiapin lagu, rekaman, proses berikutnya Wardi Media. Wardi Media semua yang mempublishing dan segala macamnya. Maksudnya video klip, rekaman, publishing. Lagu apa itu yang pertama? Itu yang pertama ada Ikhlas Nyalanin. Ikhlas Nyalanin. Terus tuh dibantu sama Wardi Media nih kira. Sebenarnya untuk lagu Ikhlas Nyalanin ini dah yang benar-benar paling nggak sebulan setelah pulang dari Oman nih kira. Langsung dikebut garap. Langsung dikebut digarap juga. Dan ceritanya di Ikhlas Nyalanin ini juga lumayan. Itu kisah sendiri atau gimana? Kalau Ikhlas Nyalanin ya ada bagian dari kisah sendiri lah juga gitu. Dan prosesnya pun juga karena memang baru-baru mulai mengenal, secara profesional menggarap musik juga gimana. Sebenarnya banyak ada kendala sedikit dalam prosesnya. Kebetulan waktu itu bikin lagu kan udah jadi nih Ikhlas Nyalanin. Kita bikin video klipnya. Video klip kita udah take nih, udah berapa hari, kayaknya 3 hari take tuh video klipnya tuh. Nah, setelah 95% jadi mentahannya semua itu. Ternyata kegini memorinya kehapus semua file ya. Ben ulang kali yang awal tuh. Akhirnya dibantu sama Wardi Media. Kayaknya 2 harian tuh jadi. Pengalaman pertama rekaman video belum hapus gitu. Padahal mentahannya udah banyak sekali. Udah tinggal di satu-satuin. Tinggal digabung, tinggal diedit gitu. Tapi lumayan dapat respon bagus juga ya lagu
ikhlas nyalanin itu ya? Ikhlas nyalanin dari teman-teman banyak, dari teman-teman di sosial media banyak, lumayan bagus responnya. Itu kalau boleh tahu nama Riko Pradipta tuh mulai dipakai sejak 2023 atau dari dulu emang udah pakai nama itu? Nika setelah lagu Ikhlas Nyalaninnya itu. Akhirnya yang ngasih nama siapa? Atau sendiri? Sebenarnya waktu itu pas sebelum rilis lagu Ikhlas Nyalaninnya itu ditanyain sama Pak Wardinya, mau pakai judul apa judul lagunya. Pertama dulu, terus tuh nama pakai gimana? Terus tuh akhirnya Tiang bikin namanya itu kayaknya berapa ada pilihannya? Kayak 9 ada pilihannya. 9 pilihan nama. Yang bikin Tiang gitu. Yang mana yang bagus dipakai? Akhirnya ketemu yang Riko Pradipta. Yang coba tanya ke Pak Wardi gimana? Oke kalau nama ini. Dia bilang oke, ya udah. Tapi minta izin sama bapak dan ibu dulu nggak? Jadi nganggo namanya gitu. Enggak itu. Yang pasti itulah berepot-repot karena ngadan pindahan diganti. Nah, itu dari produser waktu itu pertimbangan komersil juga ya waktu itu ya, berarti ya. Nah, gimana kesannya Riko akhirnya setelah dari SD sampai lewat Oman, Mahrul sampai itu perasaannya gimana waktu itu? Udah di artis bener gitu. Oh, kalau udah di artis dong enggak ya sampai ke sana bikin apa. Waktu itu kayak apa namanya? Kayak merasa diberkati ya sebenarnya karena emang cita-cita bukan cita-cita sebagai penyanyi atau yang besar. Niatnya pangtain rekaman gitu. Niatnya pangtain rekaman, menikmati sebuah proses berkarya itu seperti apa. Sebatas hanya ingin ada dalam posisi itu ya sebenarnya. Pengen punya karya, apalagi senang nyanyi, udah terbranding, dikenal sama orang. Nah, lagu Pangse Ngoyong cuma tinggal konsep kan lagu kan itu jadinya. Gitu. Akhirnya apa namanya? Biar punya juga karya yang memang benar-benar originalitas dari diri Tiang sendiri gitu. Bukan bahkan lagu orang lain aja kan itu jadinya. Orang lain aja, gitu. Dukungan dari keluarga orang tua gimana waktu itu? Kalau dukungan dari keluarga dan orang tua sebenarnya fine aja, maksudnya tidak pernah ada larangan atau hal-hal yang tidak menyenangkan ya buat Tiang sebenarnya. Nggak ada sih semua berjalan sangat disupport lah gitu pada bilang. Gitu. Nah, lanjut kemudian setelah Ikhlas Nyalanin dirilis dan mulai dikenal, ide-ide apa lagi yang muncul di benak Riko waktu itu? Ide-ide yang muncul waktu nikah apa namanya? Banyak hal yang pengen Tiang buat di dalam dunia musik ini sebenarnya. Selama ada yang menaungi, Tiang sangat senang berkecimpung di sana. Nah, kebetulan waktu itu Tiang pengen bikin lagu duet gitu. Bikin lagu duet. Adalah satu orang perempuan terus dikenalkan oleh teman Tiang sendiri. Di Werdi Media. Yang cewek niki. Bukan. Di luar. Di luar. Sebenarnya semua lagu-lagunya Tiang tuh ada berkaitan sama satu kampus di Belanda dan semua yang terlibat dalam video klip Tiang ke adalah teman-teman juga. Adalah orang mahasiswa yang kuliah di kampusnya nih kan. Bikinlah Tiang lagu, dikenalkan sama teman Tiang, ada satu cewek nih dari Sulawesi tapi kuliah di Buleleng. Akhirnya tak tanya mulai kenalan. Akhirnya bikin lagu dan cocok. Akhirnya rekaman dan jadilah yang Numpang Rindu gitu. Itu dalam waktu yang nggak terlalu jauh ya dari lagu pertama berarti ya? Sebetulnya jauh Pak Mode. Jauh. Waktu itu yang Numpang Rindu sekarang itu jadinya dari yang pertama itu nggak terlalu jauh. Maksudnya paling 3 bulan atau 4 bulan kayaknya. Cuma rilisnya yang lama? Rilisnya yang lama karena waktu itu sebenarnya udah video klip segala macam udah jadi semua nih. Terus itu dirilis 1 tahun kemudiannya karena waktu itu yang berpikir syuting video klip itu kan Tiang malam tuh. Betul. Nah kalau didengar dari lagunya kayaknya sih cocok suasananya tuh malam. Dengan lagunya nggak mendukung. Kayaknya di video klip itu kayaknya cocoknya siang deh gini ya untuk bikin video klipnya. Siang atau pagi itu lebih bagus. Ternyata nggak kesampaian itu bikin video klipnya Nike karena memang benar-benar ada kesibukan, Tiang punya kesibukan, terus juga penyanyi yang cewek juga pun gitu. Akhirnya dikontak langsung sama Werdi Media buat nanyaan gimana nih untuk lagunya Nike. Akhirnya ya udah dirilis lah yang itu. Walaupun kurang seret dengan videonya gitu ya. Tapi ternyata lebih banyak yang suka dibanding lagu pertama malah ya gitu ya. Dari teman-teman gitu. Lebih banyak yang suka yang itu gitu. Setelah Ikhlas Nyalanin orang lebih suka Numpang Rindu jadinya gitu sini ya. Itu
Berarti lagu sudah direkam ya, Ikhlas Nyalanin, Numpang Rindu yang terakhir Diolas Mawali tadi, semua ciptaan sendiri? Yang untuk yang Diolas Mawali, sebenarnya apa namanya tuh, cerita dari teman, terus dikasih lirik sama teman, terus pasti yang coba bikin nadanya, paling ada beberapa sedikit yang direvisi, yang revisi, yang ubah-ubah biar sesuai sama apa namanya, ya biar cocok sama karakter Ciang lah. Akhirnya diubah. Itu dah jadi dibantu sama teman gitu. Liriknya ada namanya teman Ciang Bayu. Tapi kalau yang ini full ciptaan sendiri gitu ya. Ya. Ada keinginan nggak, biasa kan gini, kalau penyanyi apalagi istilahnya baru sedang naik muncul, mungkin mereka berpikir secara politis untuk mendongkrak nama atau apa, mencari arranger ternama, mencari pencipta lagu ternama. Nah, kalau Riko sendiri sempat berpikir nggak, coba nih ngalih lagu uling, anggap ya misalnya siapa pencipta lagu yang lagi naik daun? Gede Pranajaya atau Dewa Mayura atau De Arta? Coba nanti lagu sih. Pernah nggak kepikiran begitu? Kalau Nike sama sekali tidak pernah terlintas sama dia. Karena apa namanya, kayaknya udah cukup deh dari ide. Sementara itu dulu, ide sendiri dulu gitu. Kan terlintas untuk dibuatkan lagu oleh Nike udah kayak mungkin penyanyi besar. Tapi tidak untuk kemungkinan kalau misalnya suatu saat ada yang menawarkan kan Kenten. Tapi untuk sejauh ini tidak pernah terlintas sama sekali. Belum kepikiran ke sana gitu. Ya. Terus kalau Riko sendiri termasuk pilih-pilih atau cerewet nggak arranger selama ini? Untuk arranger kayaknya nggak deh Pak Made. Soalnya apa namanya? Udah pas dengan satu orang. Udah pas dengan satu orang. Boleh di-spill namanya? Biar Pak D Pana. Pak D Pana. Oke. Salam Pak D itu. Ya, salah satu tokoh lama sebenarnya di lagu Bali gitu yang sekarang lebih sibuk di balik layar ya gitu ya. Nah, kalau Riko sendiri setelah terakhir Numpang Rindu itu, nggak jadi. Setelah Diolas Mawali ya, sekitar sebulan yang lalu, udah langsung berpikir proyek baru lagi nggak? Karena kalau dilihat dari waktunya, Riko bilang, dalam waktu setahun lebih sedikit, udah 3 single gitu yang dibuat. Sebenarnya tetap kayak gitu, bahkan dari awal pun setelah lagunya rilis itu, sebenarnya udah berpikir mau bikin yang baru lagi. Yang baru lagi, karena saya menikmati sebuah karya ini hanya sebatas berprosesnya saja. Selebihnya dirilis, mungkin dibantu promosi sama teman-teman, sama di media juga nih. Baru sebatas untuk itu aja. Selebihnya yang serahkan sama gimana. Artinya tidak ada ambisi orang berpikir bahwa misalnya, lagu ini mencapai target 1 juta viewer, lagu ini enggak gitu. Sama sekali tidak pernah terlintas hal-hal seperti itu. Karena apa namanya? Sulit sebetulnya kalau misalnya kita berpatokan sama view. Kalau hanya tergantung pada itu gitu. Kalau misalnya tergantung pada itu, jadi makin beban kita berkarya. Itu apa namanya? Kan di zaman janian yang sesuai dengan jenis, memaksakan jadinya gitu. Jadinya memaksakan. Karena di prinsip Tiang sendiri, Tiang berkarya sesuai dengan isi hati dan Tiang senang dengar. Habis itu dirilis sudah sebatas masyarakat bisa menerima udah cukup gitu artinya. Menerima atau tidak menerima itu yang serahkan ke masyarakat karena hal yang wajar nih kayaknya. Tapi kalau dari 4 lagu jadinya, Diolas Mawali 3 lagu itu yang paling berkesan, yang paling memiliki makna khusus bagi Riko itu yang mana? Yang terakhir Pak Made. Yang Diolas Mawali. Diolas Mawali karena apa namanya? Ini dah ya. Kisah. Bukan kisah. Bukan. Apa artinya dalam setiap prosesnya Nike sangat-sangat Tiang pikirkan secara matang-matang. Karena dari waktu pertama mulai belajar itu kalau dulu mungkin rekaman aja. Kalau saya udah mulai benar-benar mempersiapkan ininya itunya gitu ya. Ya, karena apa namanya itu waktu rilis lagu yang Ikhlas Nyalanin Nike, Tiang kan dapat kontak Pak Made nih ya. Tiang tanya secara lirik segala macam gimana. Yang inget banget di kepala. Saya lupa jujur ya. Sudah saya jawab apa belum ya? Sudah. Untungnya sudah. Kalau belum jawab saya merasa berdosa waktu itu ya. Waktu itu Pak Made bilang liriknya ada Indonesianya. Lirik lagu Bali, tapi masih ada padanan dalam bahasa Indonesia yang kurang pas ya. Gitu. Akhirnya di Numpang Rindu yang perbaiki lagi. Terus tuh dari semua sebenarnya, dari lirik, dari video klip itu sebenarnya. Termasuk aransemen musiknya juga gitu ya. Kalau aransemen musik yang selalu percaya sama Pak Depan dalam hal apapun. Karena sampai detik ini emang cocok. Udah tahu juga karakternya Riko gitu ya.
Bahkan yang terakhir Diolas Moali ini yang ambil dari pengalaman sebelumnya, dari gimana bikin video klipnya gitu, gimana vokalnya saat rekaman gitu. Apalagi masukan dari Pak Depan saat rekaman kayak gimana, take-nya lebih bagus gitu. Apalagi dari Pak Made juga bikin lirik kayak gimana. Semuanya benar-benar yang terapkan di Diolas Moali ini. Dan dari ketiga-tiganya yang Tiang punya, memang Diolas Moali ini yang saya pikirkan secara sangat matang dan dan cukup sangat puas. Puas lah dengan hasilnya. Nah, gini Riko juga ada tujuan motivasi dan tujuan tiap orang kan beda-beda dan banyak boleh bilang. Apakah soal hanya berkarya, idealisme, terus juga mungkin ya ada syukur-syukur kalau dapat rezeki dari sana. Termasuk popularitas. Nah, kalau mengenai popularitas gimana menurut Riko? Kan ada orang mengejar itu juga. Nah, kalau Riko, saya nggak tahu kalau pandangan Riko sendiri ngerasa sejauh ini dengan 3 single ini, bukan mestinya lagi, Riko pastinya udah banyak dikenal dengan orang juga. Nah, itu ada pengaruhnya nggak terhadap tawaran manggung mungkin atau job dan sebagainya? Sebenarnya pernah ada, Mbak De. Pernah ada. Tadi saya kenapa pernah ada? Untuk untuk tawaran manggung gitu. Pernah ada, artinya ada beberapa. Oke, ada. Terus tuh cuman lagi nggak ke sana yang gininya. Tujuannya? Artinya tujuannya memang fokus untuk berkarya. Tapi artinya tawar itu ditolak apa diterima? Ya paling maksudnya nggak ditolak secara gini Pak dia. Misalnya kalau emang benar-benar diundang secara profesional, tas itu kayaknya belum untuk saat ini belum. Kenapa ngerasa gitu? Belum percaya diri atau gimana Riko? Mungkin bisa dibilang gitu kayaknya Pak Made. Dia menganggap diri yang pribadi ini ini pandangan yang sendiri ya, fokus berkarya ya dulu. Selebihnya nanti kalau misalnya mungkin ada limitnya Tiang punya karya sekian dan udah merasa siap untuk Tiang baru go public. Artinya, nah ini yang menarik Riko. Dari 3 lagu itu 1 tahun lebih itu berapa kali udah pernah pentas itu? Ada tawaran kalau boleh tahu? Atau jangan-jangan semuanya malah di skip? Oh enggak semua. Pernah kalau biasa di acara-acara nikahan kata Mbak Bude. Kebanyakan sih di acara nikahan. Di sana. Artinya semata-mata hanya karena belum fokus ke sana, belum tujuan ke sana, maka tidak berpikir ngejar job itu. Dan belum merasa siap dan pantas kayaknya. Asik. Belum merasa pantas, padahal menilai nanti audiens kan gitu ya pada bilang kan. Nah, ada rencana kembali ke Oman, ini keluar lagi nggak mungkin ke Oman atau kemana? Lanjut pariwisata. Sementara ini. Untuk balik ke luar negeri, maksudnya berangkat keluar ya. Sejauh ini sementara belum, Mbak De. Sementara belum karena masih di rumah juga ada usaha yang Tiang geluti di bidang bakery yang bangun sama teman-teman dan masih struggle. Berarti kemarin di pariwisata ke F&B ngambilnya atau apa? Sampai sekarang pun masih di F&B juga. Di F&B. Sambil tetap kerja di pariwisata juga di Ubud. Sambil di Beleleng juga punya bikin usaha sama temen. Kerja di pariwisata, punya usaha, nyanyi juga. Biar semua dapat jalan gitu jadinya. Ya, biar seineman ngoyong. Seineman ngoyong gitu. Oke. Nah, kalau Riko sini kalau ditanya, orang nanya kan, senengnya, nikmatnya menyanyi itu di mana kok gitu? Karena kan apalagi kalau orang bilang yang tidak betah mungkin, biar misi ngai lagu, biar misi melajin lagu, rekaman, video klip. Kalau orang nggak terbiasa mungkin dianggap ribet, melelahkan gitu. Nikmatnya tapi bernyanyi atau bikin prosesnya lagu? Itu semua dari dari bikin lagunya, nyanyinya, video klipnya, termasuk ribetnya diundang Koki Made juga kan? Oh enggak, langsung semua itu udah diundang. Kalau mungkin kan udah passion mungkin karena sudah bagian dari hidup musik udah bagian dari hidup. Terus itu juga yang bikin senang mungkin prosesnya Pak Made. Prosesnya yang benar-benar yang nikmati memang senang aja gitu nyari kesibukan, apalagi hobi yang Tiang jalani itu bisa digarap secara profesional gitu. Sebatas itu aja sebenarnya. Targetnya itu aja gitu. Nah, balik kalau ke soal nyanyi itu Riko sendiri ada kiblat atau barangkali ada patokan nggak mungkin
penyanyi atau musisi yang digemari yang saya kepingin seperti itu atau apa dan segala macam? Kalau dulu mungkin ada, mungkin maksudnya pengen menjadi seperti ini gitu ya, waktu masih muda mungkin ada kayak apa namanya, kayak Nano Biru yang suka tuh, terus sama Beli Hari Kencana saya suka. Maksudnya yang suka itu dalam apa namanya, liriknya yang suka sekali sama Beli Nano sama Beli Hari Kencana. Secara lirik, penulisan lagunya. Itu yang jadi sebagai patokan. Tapi kalau misalnya untuk menikmati sebuah lagu nih, yang sangat terbuka untuk menikmati semua. Artinya belajarnya bisa dari mana aja, bukan hanya orang-orang tertentu aja gitu kan. Oke. Nah, kalau misalnya ada kesempatan kok terbuka, misalnya karirnya terbuka lebih lebar lagi di musik Bali, kira-kira apa yang ingin Riko lakukan? Mau ngapain di lagu Bali? Di lagu Bali. Punya obsesi apa mungkin? Apa ya? Berkarya aja sih sebenarnya. Yang memang tujuannya di berkarya aja. Tidak ada apa namanya? Tidak ada hal lebih yang mungkin belum kesampaian sama Tiang, maksudnya kayak harus ngotot target ini, target itu enggak gitu ya. Dia memang apa namanya? Terjun di dunia musik hanya sebatas sebagai berkarya, bikin lagu, jadi bisa dinikmati sebatas itu aja. Udah selesai gitu. Udah selesai. Oke. Nah, kalau Riko sendiri ngelihat sebetulnya orang kan apalagi belakangan ini dukungan teknologi seperti YouTube dan segala macam memudahkan. Nah, kalau Riko sendiri ngelihat sebetulnya peluang generasi muda, entah sumber itu di banyak sekarang, untuk bisa ya boleh dibilang berkiprah atau berkarir di lagu Bali itu seperti apa kok sekarang ini? Kalau sekarang apa gambaran yang paling sederhana aja udah waktu yang awal-awal waktu SMK itu sama sekarang itu udah jauh sekali perbedaannya, mungkin dalam hal apa namanya rekaman gitu kan. Kayaknya lebih gini sekarang Pak, lebih gampang apa namanya tuh untuk kita membagikan karya kita ke khalayak orang banyak itu lebih gampang sekarang itu, karena platform sosial media itu sekarang kan berkembang sangat banyak. Contohnya ada Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube juga. Artinya media untuk mempublikasikan itu udah jauh lebih banyak. Jauh sangat berpesat lebih banyak daripada waktu nikah, waktu awal yang baru terjun di musik nikah. Artinya ini peluang sebetulnya, kesempatan ya bagi generasi muda juga ya untuk menggeluti lagu Bali ya. Peluang, bisa dibilang begitu. Bisa dibilang begitu. Nah, tadi Riko di awal sempat menyebut itu Werdi Media. Nah, sampai sekarang masih bergabung di Werdi Media? Masih. Sampai sekarang masih Tiang dinaungi oleh Werdi Media sejak awal single pertama dirilis. Setelah itu apa namanya, dan emang apa namanya, Werdi Media ini kan juga bisa dikenal sebagai publisher musik dan sudah menaungi 12.000 katalog baik single maupun album gitu. Kancahnya bukan sudah nasional, bahkan ada beberapa lagu-lagu dari luar negeri gitu, dipublish juga oleh Werdi Media. Artinya nyaman juga lah gitu, ada nih ngurusin gitu ya, bilang ya. Itu dah yang menjadi apa namanya, yang menjadi semangat yang berkarya, karena ada kesempatan diproduseri dan dibantu segala macam oleh Werdi Media dan tanpa ada biaya spesial pun, dan kan itu istilahnya mau dia. Artinya kalau dihitung dari awal rekaman sampai sekarang tuh sebetulnya biaya yang keluar dari Riko sendiri 0 rupiah gitu jadinya. 0 rupiah, benar-benar hanya materi lagu diserahkan ke Werdi Media. Kalau misalnya oke, cocok dan merasa apa namanya bagus kayaknya kerjasamanya, lanjut. Gitu. Kadang ada beberapa lagu juga yang tidak diproduksi sama Werdi Media. Maksudnya mungkin karena materinya kurang cocok gitu. Atau ada mungkin belum pas untuk dimunculkan sekarang barangkali kan gitu ya. Nah satu lagi Riko, kira-kira harapan Riko ke depan, ini kan tadi kesibukannya lumayan banyak nih, ya bisnis, iya di hotel, iya di musik, iya. Ke depan kira-kira harapannya gimana di lagu Bali ini? Masa iya hanya sekedar, udah biarkan berproses aja, gitu kira-kira gimana? Kalau ke depannya, ya bikin lagu dan bisa dinikmati sama banyak orang, selebihnya kalau misalnya udah merasa siap, udah merasa pantas mungkin tampil di depan banyak orang, mungkin
kayaknya mungkin kayak belum percaya diri aja mungkin Pak Madi. Kira-kira masih lama nggak untuk percaya diri itu? Nggak tahu. Nunggu berproses. Ini kayaknya perlu kompor ini biar sampai nanti ya. Oke. Ya, terima kasih Riko sudah mampir di Oke Made. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman yang lain juga yang bergerak di lagu Bali. Sukses untuk usahanya, sukses juga di karyanya, dan yang penting tetap turut meramaikan dan mengajarkan lagu Bali. Oke, ya. Terima kasih dan tetap jangan lupa salam sangkir kopi hangat.